Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang gaya bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau selalu berbicara benar. Yang kedua, suaranya perlahan. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan mengangkat suara, tidak berteriak. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak berlebihan di dalam berbicara. Dan sudah kita bacakan bagaimana perkataan Nabi, Rasulullah SAW tidak suka kepada orang yang thar-thar, yang terlalu banyak bicara, mutasyaddiqun, orang yang dibuat-buat di dalam berbicaranya untuk menunjukkan kepandaiannya dengan meremehkan orang lain. Dan juga Rasulullah SAW tidak suka kepada al-mutafawihikun. Al-mutafawihikun adalah orang yang sombong, di dalam berbicara selalu besar bicaranya, mengangkat dirinya dan meremehkan orang lain. Rasulullah SAW tidak suka dengan seperti orang tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga selalu bicaranya itu sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Nabi selalu bicara sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicaranya. Ini Rasulullah SAW. Dan juga beliau tidak tergesa-gesa di dalam berbicara, lambat tapi tidak membosankan, sehingga setiap orang dapat memahami gaya bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bicaranya diulang-ulang ketika pembicaraan itu penting supaya orang tidak lupa. Makanya dikatakan di sini dari Anas bin Malik, idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kadang-kadang kalau bicara diulang sampai 3 kali supaya orang itu faham dan ingat. Jadi kalau ada pembicaraan yang penting suka diulang. Berarti ketika kita berbicara dengan anak kita, dengan orang lain, saat kita bicara ada hal yang penting yang harus diingat, sunnah diulang 3 kali. Ingat, ingat, ingat. Itu adalah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengulang kalimat yang penting sampai 3 kali sehingga difahami dan diingat. Ini merupakan kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kalau bicara menghindari kalimat yang keji. Maaf, kalimat yang kotor. Kalimat yang tidak layak untuk diucapkan. Ini Rasulullah SAW sangat malu untuk mengucapkannya. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan. Nabi itu tidak pernah bicara secara keji, artinya bicaranya kotor. Wala mutafahishan, dan beliau bukan orang yang suka melakukan yang keji. Bicara tidak, juga apalagi berbuat. Wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi Muhammad SAW. Hatta di dalam hak Nabi Muhammad SAW ada sebuah cerita, diceritakan oleh Aisyah. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini bertanya tentang dia lagi haid, dia lagi nifas atau lagi haid. Kemudian dia ini ragu, sudah bersih apa belum haidnya ini. Dia mau mandi, kalau bersih dia segera mandi, atau belum bersih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambillah sebuah kertas atau sebuah kapas, benda yang halus, kapas, lalu masukkan. Engkau lihat, kalau memang masih kotor, belum bersih. Kalau sudah bersih, berarti sudah bersih kamu. Perempuan ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana? Dimasukkan kemana? Ngomong begitu. Nabi itu bilang lagi, ambil kapas, masukkan. Tapi Nabi tidak menyebut kalimat apa? Memasukkan kemana? Ini Rasul malu untuk apa? Mengucapkan itu malu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya 3 kali orang itu bertanya,
perempuan itu bertanya terus. Nabi sampai mengulang-ulang mengatakan, ambil kapas, letakkan di tempat itu. Kalau kotor berarti masih ada, belum bersih. Akhirnya orang ini, perempuan ini nanya lagi, ditaruh di mana ya Rasul? Akhirnya Aisyah keluar, Aisyah dengar, keluar, diambil tangannya, dibawa masuk. Kemudian Aisyah berkata, Fakfatinat Aisyah, Aisyah pun memahami maksud Rasul, tapi ini perempuan apa? Tidak paham, maunya jelas. Nah akhirnya Fafatinat Aisyah lima yuridu Rasulullah. Fatimah pun faham apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Fa'akhadatha wajabatha, katanya langsung diambil wanita tadi, ilayya, masuk ke dalam. Fa'akhbaratha, katanya lalu dikasih tahu sama Aisyah, bima yuridu Rasulullah SAW. Lalu Aisyah bilang, masukkan. Kalau memang maksudnya ke, nah, dikasih tahu sama Aisyah. Aisyah yang ngomong, itu Nabi mau bicara, itu saja malu Rasulullah SAW. Begitulah Nabi Muhammad. Padahal itu benar, tapi bagi Nabi bicara itu berat. Oleh karena itu kita kadang sedih kalau ada seorang dai ceramah terus kadang-kadang maaf, lucunya itu dengan apa? Kalimat-kalimat begitu ya, itu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ini hak ini padahal, tapi Nabi malu untuk mengucapkan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun betul jangan, apalagi bergurau, jangan sampai mengucapkan apa itu? Kalimat-kalimat kotor. Maaf, bergurau pun dengan kalimat, walaupun bergurau tapi dengan kalimat kotor tetap dosa. Tidak diperbolehkan. Ini adalah Rasulullah. Apalagi maaf, di depan anak kita, di depan anak-anak, ini aib sekali. Ini aib sekali. Maka ini Rasulullah SAW sangat berat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau keji. Dan Rasulullah SAW gaya bicaranya memuliakan orang tua atau orang alim. Nabi Muhammad kalau ada orang tua mau bicara, diizin dulu. Atau ada orang yang disegani, ada orang yang disepuhkan atau yang dituankan, dimuliakan, dia izin. Itulah gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun begitu. Kalau kita duduk dengan orang tua mau bicara, maaf ibu, maaf pak, saya. Nah, itu minta izin mau bicara itu luar biasa. Kalau ada dua orang yang berselisih, ada anak muda berbicara, orang tua berbicara barengan, maka Nabi menyetop yang muda. Dengar dulu siapa? Yang tua ini. Subhanallah. Inilah adab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, ada orang yang berselisih di dalam satu perkara, yang muda bicara, yang tua bicara, Nabi lebih mengizinkan lebih dulu yang tua. Ini menunjukkan adab. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW dikatakan salah satu tanda orang memuliakan Allah, salah satu tanda orang memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua. Orang tua, dia bukan orang alim, tapi tua, kita muliakan, itu berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin memuliakan Allah tapi tidak pernah memuliakan orang tua, belum dia memuliakan Allah dengan sempurna. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita rapat, bapak ibu rapat di sini misalkan, maka dihendaklah yang berbicara pertama itu apa? Orang-orang tua. Itu adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang muda dulu, tolong yang tua dulu. Bagaimana? Nanti baru yang muda berpendapat. Ini adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan. Kalau ada orang alimnya, Ustadz dulu alim coba yang bicara bagaimana, itu dikedepankan. Ini yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh dicela dan ditutup. Maksudnya lagi bicara di stop, tunggu dulu. Rasulullah SAW paling tidak suka orang bicara langsung apa? Nah, di stop. Kita pun kadang marah ketika kita bicara belum selesai sudah ditutup. Memang itu bukan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kalau ketemu orang sebelum mengucapkan salam. Makanya kata Nabi, man bada abil kalam qabla salam fala tujibu. Kalau ada yang ketemu langsung ngomong sebelum salam, jangan dijawab, salah jawab, bicara jangan ditanggapi, jangan dihiraukan. Kenapa? Belum mengucapkan salam, ketemu assalamualaikum, baru dia bicara. Itulah Rasul. Jadi kalau ada orang datang langsung ngomong, di stop, tidak ditanggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita didik anak kita di rumah, ketika datang langsung ngomong, jangan dulu, salam dulu, belum ngomong salam. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dulu baru menjawab. Dan yang terakhir,
Rasulullah SAW kalau bertiga, Rasulullah SAW melarang kita berbisik-bisik dengan dua orang. Idza kuntum thalatha, kalau kalian dalam keadaan bertiga, fala yatanaja rajulani dunal akhar, maka janganlah dua berbisik, yang satu tidak diajak. Kita bertiga, pergi bertiga, bicara bertiga, terus berbisik berduaan, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang. Hatta takhtalitu binnas, sampai bergabung sama orang banyak. Nah, kalau di sini berdua, di sana bisik-bisik, di sana nggak jadi masalah, karena banyak. Tapi kalau kita bertiga, jangan berbisik-bisik, dilarang oleh Nabi, dan itu haram. Kenapa? Ajal ayyukhzinahu, supaya tidak menyedihkan saudaranya. Nanti syaitan akan masuk. Tuh, Pak, dia ngomongin Bapak tuh berdua, jangan-jangan ada apa? Mulai itu setan masuk. Pasti nanti akan ada itu. Tadi dibisik-bisik ada apa? Itu akan timbul pertanyaan, dan ini timbul masuklah syaitan. Makanya kata Rasul, kalau bertiga jangan berbisik berduaan. Tapi kalau sudah banyak berbisik-bisik, curiga itu kelebihan. Di sana berbisik berduaan, jangan-jangan ngomongin kita. Masa mau ngomongin kita rame-rame, kan nggak mungkin. Ini yang begitu berlebihan itu, yang apa? Yang orang berbisik di tempat rame-rame sakit hati itu lain itu. Tapi kalau bertiga iya. Dan juga di dalam bahasa pun begitu. Ibu di sini, bapak bertiga, kita bertiga, kita semuanya mengerti bahasa Inggris atau mengerti bahasa Indonesia. Tiba-tiba ibu berdua atau bapak berdua nih ngomongnya bahasa daerah yang kita tidak paham. Itu termasuk berbisik-bisik. Ngomong bahasa, kita bilang nih ngomongin saya, jangan-jangan ngomong kalau petak-petuk kita nggak ngerti ini kan ngomong apaan ini. Jangan-jangan ngomongin saya nih. Nah ini kenapa? Karena dia mestinya tidak boleh dengan bahasa yang tidak difahami oleh. Nah, kecuali kita berdua, tiba-tiba ada orang, kebetulan orang ini tidak bisa bahasa kita, si ini bisa, itu lain. Tapi ini tiga-tiganya mengerti dengan bahasa dia, tiba-tiba berdua menggunakan bahasa lain. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ah Ustadz, hanya bicara seperti itu saja? Oh tidak, seperti itu saja akan masuk syaitan, akan menimbulkan fitnah, nanti akan menimbulkan kecurigaan, itu akan setan masuk. Tidak sedikit bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara ini. Ini adalah apa? Hati-hati dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga idza haddatsa ar-rajulu bihaditsin tsumma iltafat fahiya amanah. Kalau ada orang berbicara sama kita, sebelum berbicara dia menoleh ke kanan ke kiri, maka pembicaraan itu tidak boleh disebarkan, dan itu adalah amanat. Bapak ibu lagi duduk begini, tiba-tiba ada kita bawa manggil kita ke belakang sono, bicara ngeliat ada orang, nggak ada, terus dia ngomong berdua di sana, berarti pembicaraan itu tidak boleh disebar. Jangan sampai kita dibawa keluar, diajak bicara sendirian di tempat sepi, habis bicara ngomongin orang, disampaikan tadi si fulan ngomong begitu loh. Yang tadi bicara kok dikasih tahu orang, loh bapak kan tadi nggak ngomong, jangan disampaikan sama orang lah. Diajak di tempat sendiri itu sudah menjadi apa? Tanda. Walaupun tidak dibilang jangan dikasih tahu orang ya, walaupun nggak bicara begitu sudah otomatis apa? Tidak boleh dikasih tahu orang. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan bicara yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memahaminya dan mempraktekkan dalam hidup keseharian kita. Amin ya rabbal alamin.